Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Farah Nabila Wijun Afifah. In this video, I will tell you about passive voice. So, enjoy this video. Hello, good morning. How are you today, student? Good morning, Miss. I'm Morning. Okay, I will hope you keep healthy in this pandemic. Stay at home ya. Okay, I will tell you about passive voice. Before we learn together, and I will tell you about learning objective in this chapter of passive voice. Students can use passive sentence to describe a particular object by applying a good attitude and character. Student can create passive voice sentence with various form of tenses. 3. Student can identify each part a sentence, subject, verb, and object. Now, anyone, do you know about passive voice? no, ma'am. No? Okay. Passive voice. A passive construction occurs when you make the object of an action into subject of a sentence, that is, whoever or whatever is performing the action is not a grammatical subject of the sentence. Jadi, passive voice ini definisinya adalah berbentuk kalimat pasif untuk menekankan objek yang mana kalimat pasif itu subjeknya sebagai penerima tindakan atau sesuatu. Next, when is passive voice used? Passive voice is used to place emphasis on the object of an action and used when the subject is unknown or unimportant. Jadi kita bisa menggunakan passive voice itu pada saat menggunakan kalimat pasif itu untuk menekankan objek itu tadi, yang mana objeknya itu pada kalimat di awal. Dan ketika kita ingin menekankan tindakan atau kata kerja yang disebut verb pada objek kalimat itu, bahwa subjek kurang penting daripada tindakan itu sendiri, bahwa kita tidak tahu itu siapa pelakunya atau subjeknya. Nah, now look at the share screen. Form of passive voice. Nah, ini contoh rumus dari passive voice. Kita sehari-hari biasanya menggunakan dengan kalimat aktif kan? Tetapi kita di sini sekarang belajar tentang passive voice yang mana subjek, kalau pada kalimat aktif subjek berada di depan, lalu kata kerja bentuk pertama pada simple present lalu objek. Nah, passive voice di sini objek yang diutamakan, lalu to be is MR, lalu verb 3, lalu by object pronoun. Yang kedua, simple past tense pada kegiatan lampau. Bisa dilihat kalau kalimat aktifnya yang kita gunakan subjek, verb 2, lalu objek. Dan di passive voice-nya tetap objek, to be-nya was atau were, lalu verb 3, lalu by plus object pronoun. Yang ketiga, pada simple future yang akan datang.
Nah, biasanya kita menggunakan will, verb 1, lalu objek. Nah, di passive voice-nya kita menggunakan objek terlebih dahulu. Tentunya yang kalimat di belakang itu tadi diubah menjadi di depan sebagai subjeknya. Bisa dilihat rumusnya. Ya. Lalu ada present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense, present perfect tense, past perfect tense, dan future perfect tense. Next, in the example of passive voice, I have active tenses. Nona writes a novel. Di pasifnya, yang objeknya yang di belakang novel is written by her. Jadi novel ini yang utamanya berada di belakang sekarang ditempatkan di subjeknya berada di depan. Berarti diartikan novel ditulis oleh dia perempuan, ditulis oleh Nona. Lalu contoh yang kedua, pada kalimat aktifnya my father built this house. Ayahku telah membangun rumah ini. Kalimat pasifnya, rumah ini telah dibangun oleh ayahku. Nah, contoh yang ketiga, I will read a book. Saya akan membaca buku. Kalimat pasifnya bisa kalian lihat, a book will be read by me. Nah, objeknya langsung dipindah ke depan menjadi a book will be read by me. Berarti buku telah aku baca. Nah, yang keempat, you had bought a bag. Aku telah membeli tas. Nah, di kalimat pasifnya kalimat pasifnya tas telah dibeli oleh saya. Seperti itu contohnya. Sampai sini bisa dipahami? Understand? Ya. Oke. Next. Nah, setelah saya menjelaskan materi tentang passive voice, saya ada PR untuk kalian, homework for next week. Change active voice to passive voice. Number 1, he will read a newspaper. Number 2, she sang a song. Number 3, they stopped the bus. Number 4, I draw a picture. Number 5, Donnie opens the door. Number 6, you will buy a computer. Iya, apakah ada pertanyaan dari PR ini? Any question, student? Yes, Miss. Apakah harus menggunakan ini pronouns? Kalau misalkan diganti pakai nama orang boleh nggak, Miss? Bisa diganti dengan nama orang. Jadi tetap objek, tapi sebaiknya menggunakan objektif pronoun seperti me, you, us, her, him, seperti itu. Kalau diganti nama juga boleh. Tetapi soal yang saya kasih ini kan menunjukkan subjek, jadi harus diganti dengan objektif pronoun seperti itu. Baik, Miss. Terima kasih. Iya. Saya mau tanya, Ya. bule itu juga pakai kayak gini nggak? Kalau ngomong, pakai rumus nggak?
Iya, tentu saja pakai supaya strukturnya, grammarnya tersusun dengan baik. Oh. Passive voice ini kan cara kalimat tidak langsung. Jadi objeknya berada di depan, lalu digantikan subjeknya. Seperti contoh ini tadi. Nona writes a novel. Nah, kalimat tidak langsungnya, kalimat pasifnya, a novel is written by her. Jadi novel itu telah ditulis oleh Nona. Seperti itu. Kalimat tidak langsungnya. Yang kedua, Terus apa kalau itu cuma bisa dipakai saat speaking atau writing atau gimana? Apa semua bisa? Pemakaian passive voice passive voice bisa semua? iya bisa juga. Kan ini kalimat tidak langsung. Jadi digunakan dialog, speaking, conversation with friends, or ya Jadi bisa semua. hari-hari ya. Nah, Terima ini kasih, Miss. ya sama-sama. You are welcome. Ini forget to look form of passive voice-nya ya. Kalian bisa cari di Google untuk rumusnya dari active voice ke passive voice. Yap, ma'am. Oke, now Cuma segitu tugasnya. ya segini dulu. 6 nomor nanti kita bahas minggu depan next meeting. Sekarang kamu tulis ya 1 sampai nomor 6-nya. Oke. Okay, any question? Yusril nggak tanya. Yusril tuh tanya terus biasanya, Ma'am. Yusril, where are you? Are you sleeping? Tidur. Okay, any question? Enough? Enough. Enough, Miss. Okay. Thank you for joining this web meeting. Keep healthy and eat healthy food. Don't forget to exercise, some running or etc. Yang kalian mampu olahraga, tidak perlu yang berat-berat. Ini misalnya seperti itu ya. Angkat galon, Ma'am. Sehari-hari ya disuruh mama pasti. Okay, thank you for today. See you next week. Goodbye. Thank you. Bye. Bye-bye. Okay.